Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Satwako Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah ke Bank Sentral dengan dosen pengampu Ibu Novitasari SE MPW. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang kelembagaan 2 sebagai lanjutan materi yang telah dipresentasikan kelompok 1. So, langsung saja inilah video presentasi dari kami. Saya akan menjelaskan tentang hubungan kelembagaan Bank Indonesia. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia tetap ditunjuk sebagai pemegang kas pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri. Selain dengan pemerintah, Bank Indonesia juga menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Hubungan tersebut diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. Hubungan internasional secara umum, hubungan kerjasama internasional yang dijalin oleh Bank Sentral terdiri dari 2 kerjasama yang dilakukan atas nama Bank Sentral sendiri dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, seperti keanggotaan Bank Sentral di Association East Asian Central Bank atau SACE, dan kerjasama yang dilakukan untuk dan atas negaranya masing-masing, seperti keanggotaan suatu negara di lembaga keuangan internasional seperti Monetary Fund atau IMF. Sebagaimana bank sentral lainnya, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama internasional yang meliputi bidang-bidang. Yang pertama, investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Yang kedua, penyelesaian transaksi lintas negara. Yang ketiga, hubungan koresponden. Yang keempat, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas Bank Sentral. Dan yang terakhir, pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Keanggotaan Bank Indonesia di beberapa lembaga dan forum internasional atas nama Bank Indonesia sendiri antara lain yaitu yang pertama The South East Asian Central Bank Research and Training Center atau SEACEN Center. Yang kedua, The South East Asian New Zealand and Australia Forum of Banking Supervisor atau SEANZA. Yang ketiga, The Executive Meeting of East Asian and Pacific Central Bank atau MEAP. Yang keempat, ASEAN Central Bank Forum atau ACBF. Yang kelima, Bank for International Settlement atau BIS. Sementara itu, keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Republik Indonesia antara lain 1. Association of Southeast Asian National atau ASEAN, 2. ASEAN Plus, 3. ASEAN, Cina, Jepang, dan Korea, ketiga ASEAN Development Bank atau ADB, 4. ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APC, 5. Manila Framework Group atau MFG, 6. ASEAN European Meeting atau ASEM, ketujuh Islamic Development Bank atau IDB, 8. Consultative Group on Indonesian atau CGI, 9. International Monetary Fund atau IMF, 10. World Bank termasuk keanggotaan di International Bank. Untuk Reconstruction and Development atau IDRB, International Development Association atau IDA, dan International Finance Corporation atau IFC, dan Multilateral Investment Granting Agency atau IMGA. Ke-11, World Trade Organization atau WTO. 12. International Governmental Group of 20 atau G20 atau 10. 13. International Governmental Group of 25 atau G15 sebagai observer. 14. Intergovernmental Group of 24 G24 sebagai observer.
Independensi. Secara umum, independensi didefinisikan sebagai kebebasan dari pengaruh, instruksi, pengarahan, ataupun kontrol dari pihak-pihak lain. Jika ditetapkan dalam independensi Bank Sentral, menurut Mayer tahun 2000, mengartikannya sebagai kebebasan dari pengaruh, instruksi, atau pengarahan, atau kontrol baik dari badan eksekutif maupun badan legislatif. Sementara itu, menurut Frances, 1994 mendefinisikan independensi Bank Sentral sebagai kebebasan Bank Sentral untuk dapat melaksanakan kebijakan moneternya yang bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Tingkat independensi Bank Indonesia tersebut dapat dilihat dari aspek PAL independence, instrumen independence, dan personal independence. Pertama, goal independence berarti pemerintah tidak memiliki pengaruh langsung dalam penetapan tujuan-tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia masih memiliki kebebasan menetapkan target dalam jangka pendek sehingga Bank Indonesia dapat dikatakan memiliki goal independence yang cukup tinggi. 2. Instrumen independence berarti Bank Sentral Bank Indonesia sesuai dengan undang-undang memiliki wewenang untuk menetapkan sendiri target-target operasionalnya tanpa pengaruh dari pemerintah. 3. Independence berarti sesuai dengan undang-undang pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dewan Gubernur dan Bank Indonesia dalam kurung Dewan Gubernur juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Akuntabilitas dan transparansi lembaga yang bersangkutan yang menjadi penting agar semua kebijakan yang bersangkutan dapat diketahui secara terbuka oleh para stakeholder sehingga dapat dilakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga yang bersangkutan. Transparansi merupakan necessary condition untuk akuntabilitas, tetapi bukan merupakan sufficient condition karena akuntabilitas juga ditentukan oleh tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan moneter. Materi selanjutnya mengenai perkembangan kelembagaan Bank Sentral, yaitu berupa transparansi. Menurut tokoh yang bernama Girards tahun 2002 yang menyeratkan dalam teorinya, terdapat 3 bentuk transparansi dalam Bank Sentral. Yang pertama adalah transparansi politik, yang kedua transparansi ekonomi, prosedur dan juga kebijakan, dan yang ketiga adalah transparansi operasional. Untuk yang pertama mengenai transparansi politik, diadopsi dari kata politis, itu berarti orang yang menekuni dalam hal politik tentunya. Karena sudah berbicara mengenai orang, tentunya terdapat suatu pelaku, subjek ataupun seseorang yang memiliki keabsahan kekuasaan di suatu lembaga keuangan, khususnya Bank Sentral ini. Nah, dari sini sehingga dapat diketahui bahwa transparansi politik itu manfaatnya adalah untuk mengetahui, lebih tepatnya untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas Bank Sentral di suatu negara. Misalnya saja kalau di Indonesia, Bank Sentral atau disebut juga dengan Bank Indonesia saat ini dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia itu Bapak Peri Warjio dan juga semua yang berada di wewenangnya atau ya semua yang berada di bawahnya. Dan kemudian manfaat lain dari transparansi politik itu adalah untuk mengetahui kriteria dalam bentuk macam-macam, diantaranya itu kriteria dalam bentuk tujuan-tujuan formal kenapa Bank Sentral itu harus didirikan, kemudian terdapat target-target kuantitatif. Sebagai otoritas moneter tentunya Bank Sentral itu sendiri harus menyelesaikan semua fenomena atau masalah-masalah yang terkait dengan uang. Misalnya saja seperti pengendalian inflasi, kurs, jumlah uang beredar, dan sebagainya. Bentuk kriteria lainnya itu dalam transparansi politik ini adalah untuk struktur dari lembaga atau bank sentralan itu sendiri harus jelas. Dan transparansi selanjutnya adalah transparansi ekonomi, prosedur dan juga kebijakan. Transparansi yang kedua ini digunakan untuk mengetahui apa latar belakang kebijakan-kebijakan bank sentral itu dilakukan atau dibuat. Dan yang ketiga adalah transparansi operasional.
berbicara mengenai operasional, tentunya ada tindakan atau upaya dalam mencapai target yang diinginkan. Nah, dalam mencapai target yang diinginkan itu pastinya terdapat adanya ekspektasi yang tidak sesuai dengan apa yang dipatenkan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam transparansi operasional ini digunakan untuk mengetahui kendala-kendala apa semua dalam proses pencapaian kebijakan dibuat oleh Bank Sentral itu sendiri. Nah, dari deskriptif di atas tentunya transparansi ini digunakan sebagai penunjang akuntabilitas. Dan hubungan di antara keduanya itu adalah suatu lembaga keuangan, khususnya Bank Sentral ini, itu dinilai dari kebijakan internal operasionalnya. Sehingga nanti kebijakan yang ia buat itu digunakan sebagai konsumsi berita atau konsumsi informasi yang relevan tentunya bagi publik atau bagi masyarakat Indonesia, dan digunakan sebagai referensi untuk pencapaian atau penyelesaian masalah pada lembaga keuangan lainnya misalnya, dan juga semua yang berkaitan pada konteks ini. Sementara itu, akuntabilitas bank sentral dapat dilihat dari dua aspek utama. Menurut Mayer, yaitu yang pertama, tujuan. Tujuan tunggal akan membuat bank sentral lebih terpercaya dibandingkan dengan bank sentral yang mempunyai tujuan ganda. Karena ada konflik di antara tujuan ganda tersebut, sehingga tidak jelas pengukurannya. Dan yang kedua, proses pengangkatan kembali Dewan Gubernur. Masa jabatan Dewan Gubernur yang pendek dengan kemungkinan diangkat kembali akan membuat bank sentral lebih terpercaya. Sementara itu, masa jabatan Dewan Gubernur yang panjang dan tidak bisa diangkat kembali akan menurunkan akuntabilitas bank sentral. Jadi, sebagai bank sentral, prinsip akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan wewenang dari Bank Indonesia itu sendiri diterapkan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, yaitu secara terbuka melalui media massa yang dilakukan pada setiap awal tahun. Hal ini dilakukan dalam rangka lebih meningkatkan transparansi Bank Indonesia secara berkala dengan menerbitkan berbagai laporan dan publikasi seperti laporan mingguan, statistik ekonomi keuangan Indonesia dalam periode bulanan, perkembangan ekonomi dan moneter dalam periode triwulanan, kemudian hal-hal lainnya. Hal ini bisa diakses dalam website Bank Indonesia itu sendiri tentunya. Masalah independensi BI timbulkan guncangan pasar. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan isu revisi Undang-Undang BI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi sentimen negatif. Di antaranya, RUU yang dianggap mengurus independensi BI itu membuat imbal hasil surat berharga negara naik tinggi dan nilai tukar rupiah melemah. Yang kedua, salah satu penguatan terhadap perbankan yang saat ini terus didiskusikan adalah peningkatan kewenangan lembaga penjamin simpanan untuk menangani bank sakit lebih awal atau early intervention. Sektor keuangan harus dilihat secara keseluruhan. Pasalnya, sektor keuangan ini berkaitan erat dengan kewenangan Kemenko kewenangan, PL kewenangan OJK maupun LPS. RUU juga mempertimbangkan pembentukan Dewan Moneter untuk menetapkan setiap kebijakan moneter yang ditempuh. Setidaknya, ada 2 Menteri Ekonomi yang tergabung dalam Dewan Moneter dan diketuai oleh Menteri Keuangan. Pemerintah bahkan bisa menambah beberapa orang menteri sebagai anggota penasehat kepada Dewan Moneter bila dipandang perlu. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang kami bawakan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih.